Termasuk Bapak Ibu ketika kita ngitung zakat, kalau bentuknya zakat harta, kita punya valuta asing. Valuta asing itu kayak kita simpan real, simpan dolar, simpan ringgit. Kadang-kadang kita punya iseng tuh, balik dari Malaysia tersimpan 100 ringgit gitu. Balik umroh tersimpan 500 rial. Balik pergi jalan-jalan ke Eropa Timur dapat 100 dolar simpan gitu. Itu kalau kita berzakat, itu hitung semua. Jadi kan konversi jadi rupiah dia. Kenapa? Karena itu simpanan kita semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai sekarang kita semua alhamdulillah melihat masih terang, mendengar masih jelas, melangkah masih kuat, berfikir alhamdulillah lapang, hati tenang, bisa duduk di majelis ini dengan keadaan bahagia dan tenang. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang yang pandai mensyukuri nikmat. Karena bagaimanapun nikmat ini adalah karunia dari Allah. Bukan karena hebat kita, bukan karena mungkin kita mengira ibadah kita yang luar biasa, tidak. Tapi murni karunia, anugerah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat adalah orang-orang dimuliakan, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian dari bersyukur kepada nikmat Allah, kami dari Yayasan Temu Wakaf Umat kemarin alhamdulillah sudah memiliki ambulans, sudah berada di dalam pengelolaan kita, sudah serah terima dari dialer, sehingga kalau ada yang perlu ambulan boleh hubungi call center Yayasan Temu Wakaf Umat. Dan tidak ada biaya untuk sewa, tidak ada konsekuensi bayar segala macam. Paling kalau ingin support operasional saja, agar kendaraan bisa jalan dengan SPBU, dengan bensinnya, kemudian olinya bisa harus ditukar, dan bisa kita bawa kemana-mana dengan keadaan unit yang sehat untuk dibawa. Itu saja yang penting. Sudah itu yang kedua, alhamdulillah di Palas pesantren kita bangun asrama gedung 1, sudah cor lantai 2. Artinya pengerjaannya sudah pada tahap 40% dari 3 tingkat bangunan yang kita bangun untuk asrama bangunan 1. Karena dia dua bangunan, kemudian nanti ada lokal dan perkantoran. Kemudian untuk pendopo secara struktur sudah 100%. Sekarang sedang pemasangan atap supaya tidak terlalu panas di saat terik. Kita kasih aluminium foil, dan kalau hujan dia tidak ribut saat kita ada acara di dalam. Alhamdulillah sedang pemasangan itu. Kemudian segera pasang plafon juga dan pasang atap. Nanti lanjut dengan keramik, lalu di dindingnya pakai hiasan terawangan apa Pak? GRC terawangan. Nah, itu akan pakai GRC terawangan itu pada 4 sisinya. Cuma secara umum struktur utama bangunan alhamdulillah sudah 100%, tinggal melengkapi arsitektur daripada pendopo. Semoga Ramadan sudah bisa dipakai untuk kegiatan khalayak ramai, sehingga nanti kalau ada berbuka bersama, semoga Bapak Ibu bisa berbuka bersama santri, bersama Abdul Somad di pendopo santri pesantren Nurul Azhar di Palas insyaallah. Itu berapa informasi dari kami. Baik, kita lanjut tentang zakat. Saya pekan lalu sudah membahas kalau kitab ini halaman 56, yang kulitnya ini halaman 56.
Kitabuz zakati tajibuz zakatu fi khamsati asya' wa hiya al-mawashi wal athman waz zuru' wal thimar wa 'urud at-tijarah fa amma al-mawashi fatajibu fi zakat fatajibu zakatu fi thalathati ajnas minha wa hiya al-ibilu wal baqar wal ghanam. Itu lebih kurang kita baca pekan lalu. Saya ingin membuat peta lagi tentang zakat. Zakat ini adalah ibadah yang bersifat maliyah. Harta kita, objeknya harta, bukan diri orang. Sehingga pekan lalu sudah kita jelaskan, anak kecil kalau punya harta wajib zakat, wajib keluarkan zakat. Orang gila, orang tak berakal, dia punya harta sudah sampai sesuai kriteria wajib zakat, mesti dikeluarkan. Walaupun dia tidak berakal. Walaupun anak kecil tadi, dia belum balik. Sebab objek daripada zakat, harta. Sehingga harta ini dilihat, terpenuhi syarat atau tidak. Bukan pemilik daripada harta. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat ini dari segi hukum syariat itu dari Al-Qur'an langsung. Dari sunnah. Kemudian ijma' ulama. Di antara ayat yang sering kita baca ketika perintah salat itu setelahnya biasanya perintah zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Atau yang lebih spesifik surat At-Taubah 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah 103. Kata Allah, ambil, artinya ada yang diperintahkan dari mereka yang kaya, yang punya kelebihan, zakat yang menjadi sebab bersih dan sucinya harta mereka. Jadi perintahnya mengambil, bukan orang kaya ngantarkan, tapi tagih ke orang kaya. Kira-kira begitu. Maka disitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat dulu pernah Abu Bakar perangi orang yang tidak mau bayar zakat. Sebab mereka menganggap kalau tidak kepada Rasul, zakat mereka tak sama kualitasnya, tak sama ketika menyerahkan kepada Rasul dengan para sahabat Rasul. Jadi Al-Quran secara spesifik menyebutkan dalam surat At-Taubah 103. Yang lebih spesifik juga dalam surat yang sama ayat 60. Innamas sadaqatu. Menjelaskan kemana perginya zakat. Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha dan seterusnya. Asnaf yang 8 itu disebutkan surat At-Taubah ayat 60. Kemudian dalam hadis Nabi ketika menjelaskan rukun Islam, bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Ita'iz zakah, tunaikan zakat. Dalam hadis Nabi tentang rukun Islam ada perintah, ada kejelasan bahawa orang yang melaksanakan rukun Islam itu adalah dia ita'iz zakah, tunaikan zakat. Kemudian berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi, sepakat ulama bahwa zakat itu hukumnya wajib. Bahkan dia menjadi rukun Islam, ruknun min arkanil Islam. Tidak sekedar wajib, tapi dia rukun Islam. Maknanya identitas agama seseorang. Kalau dia tidak berzakat, dia bisa dipertanyakan keislaman dia. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok secara umum pelaksanaan zakat ini, dia bisa dua model pelaksanaannya. Bisa secara individual atau bersifat langsung, atau bersifat lembaga. Saya punya harta wajib zakat, saya cari langsung asnaf yang 8, saya kasih ke mereka. Baik dia fakir, baik dia miskin, dalam bentuk pendidikan, bentuk ekonomi, bentuk sosial, atau yang lain, langsung. Atau lembaga. Contoh, di negara kita ada 2 yang resmi itu. Basnas, plat merah, Lasnas, plat hitam. Lembaga-lembaga kayak Dompet Duafa, Rumah Zakat, Izi, dan lembaga-lembaga yang lain, Lasnas. Lembaga Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional. Ini secara umum. Nanti namanya ada yang provinsi, ada yang kota, kabupaten, ada yang kecamatan,
ada UPZ di masjid dan berbagai tempat. Nih, bila kita tunaikan dengan dua metode ini, sah zakat kita. Boleh langsung, boleh terlembaga. Kalau langsung ini, kita punya kepuasan jelas siapa penerimanya. Kalau di sini kelebihannya, dia terhimpun. Kalau bahasa mudahnya untuk menggambarkan itu, bila terhimpun itu seperti kita punya lidi. Lidi itu bila terkumpul 100, diikat jadi satu, bisa menyapu, bersih kotoran yang ada di halaman masjid, yang ada di sekitar masjid. Tapi kalau dia cuma satu, boleh jadi dia enggak pernah bersih, apalagi tidak terkelola dengan baik yang satu lidi tadi. Itu, kelebihan masing-masing ada. Kalau langsung kan jelas. Kalau lembaga orang kan bertanya, sampai tidak. Cuma, kalau dia terlembaga, apalagi lembaga ini dia punya trust yang baik, dia bisa melakukan kajian, dia bisa mapping, dia kemudian bisa melakukan pembinaan, lalu pendampingan, sampai orang sukses, sehingga dalam bahasa kawan-kawan zakat itu sering mengistilahkan mustahik muftu muzaki. Nah, anak sekarang kan move on katanya kan. Tahu move on? Nah, kalau anak muda paham. Saya hari ini berapa Facebook tuh baca, ada selembaran daftar absen sulit baca nama anak-anak sekarang. Mungkin Bapak Ibu ada juga baca di Facebook. Mustahik muftu muzaki. Bagaimana mustahik ini tadinya penerima zakat 2 atau sampai 5 tahun ke depan dia sudah menjadi orang yang berzakat pula. Bagaimana? Dengan terkelola pemberdayaan bentuknya. Nah, itu. Kan kita sempat contohkan pekan lalu itu kayak orang jualan kelapa muda, Pak ya. Kelapa muda jualan gorengan. Kelapa muda itu misalnya anggap modal 1.500.000, mungkin sudah bisa jualan 50 buah kelapa muda dengan modal awal. Terjual nanti kan bisa diputar lagi. Dia pandai pula berdagang, pandai pula memanage. Boleh jadi 1.500.000 itu dalam 1 tahun dia sudah bisa menjadikan tempat dia itu sudah punya outlet. Atau dia tak lagi di tempat yang sekedar pinggir jalan di mana yang lapang, yang kosong, dia buka kelapa mudanya di situ. Jadi boleh Bapak Ibu, keduanya sama-sama sah, sama-sama gugur kewajiban Bapak Ibu untuk menunaikan zakat. Kemudian ada yang perlu dipahami. Di kita kadang-kadang zakat itu kalau tidak terjadi serah terima langsung merasa enggak tertunaikan zakat. Perlu dipahami zakat itu bukan akad. Zakat itu bukan akad. Zakat itu bentuk ibadah. Maka serah terima itu bagian kepuasan saja. Tapi apakah harus akad? Enggak. Oleh karena itu zakat itu bila kita titip ke orang seperti ke lembaga tertunaikan. Atau kita hanya transfer, kita pandai ngitungnya, saya income sekian, 2,5%-nya sejumlah nominal, katakan 1 juta, saya transfer, apakah ke orang atau ke lembaga, zakat sudah tertunaikan juga. Maka yang paling penting ketika menyerahkan zakat adalah niat. Ketika menyerahkan, yang paling penting itu niat, bukan akad, bukan sigat ijab kabul. Karena akad zakat ini bukan akad. Kalau akad perlu ijab dan kabul. Kalau zakat dia ibadah yang diperlukan saat kita menyerahkan ke orang atau saat kita menitipkan ke lembaga amil zakat atau ke lembaga yang berbentuk mungkin yayasan yang diperbolehkan melaksanakan zakat. Saat itu niatkan untuk ini zakat saya. Itu yang penting. Sehingga kita klik di HP, kan sekarang serba ini kan orang, serba online, serba jarak jauh, apalagi dengan pandemi ini. Yang paling penting ketika menyerahkan, kita berniat ini keluar dalam bentuk zakat dari saya. Itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menunaikan melalui lembaga, sama afdolnya dengan menunaikan melalui langsung. Jadi tak ada masalah. Sehingga nanti kan di sini easy-nya tuh kita nerima atau gimana di sini Pak? Kita terima, nanti dikelolakan kerjasama dengan easy. Jadi sama saja Bapak Ibu serahkan langsung
atau melalui lembaga, sama-sama gugur kewajiban kita wajib menunaikan zakat. Hanya saja kalau lembaga menerima, kewajiban dia menjaga amanah zakat tertunaikan sesuai untuk peruntukan zakat yang disuruh oleh syariat. Kalau seandainya belum ditunaikan, hilang huang, atau terjadi berbagai hal yang bersifat zakat tak sampai kepada orang yang mustahik, dia tanggung jawab untuk mengganti. Itu bedanya. Maka dia amanah. Kalau seandainya dia hilang, rusak, bukan kena sebab dia. Contoh terjadi force majeure sekarang. Terjadi bencana. Kan bencana nggak bisa kita prediksi. Tiba-tiba bencana, uang tadi misalnya hanyut oleh banjir. Atau tertimbun oleh banjir bandang, oleh galodo, oleh longsor. Atau terjadi kebakaran. Dia tak mengganti. Kenapa? Dia tidak sedang salah menunaikan amanah. Dia sudah berusaha, cuma dipaksa oleh keadaan, dia tak bisa menunaikan sebagaimana niat dari orang berzakat. Tapi orang berzakat lepas kewajiban. Paham Bapak Ibu? Bila dia sudah menjaga dengan baik, cuma dipaksa oleh alam, maka dia tak bisa apa-apa. Kemudian, saya ulas sedikit tentang harta-harta yang menjadi objek untuk wajib ditunaikan zakat. Mana penghapus ini? Ada penghapus. Oh ini dia, maaf. Saya ulang prinsip-prinsip harta yang wajib zakat itu. Pertama, dia punya prinsip an-nama. An-nama itu bahasa orang akuntansi aktif. Satu prinsipnya adalah harta yang bisa berkembang atau bertambah nilai. Ini prinsip umum zakat. Dia bertambah nilai. Yang kedua, milik penuh. Atau dalam kuasa penuh. Sudah di tangan kita. Bukan piutang yang baru akan dibayar orang. Saya contohkan pekan lalu itu, Pak Irza, saya hutangi. Yang uang di saya itu uang Pak Irza. Sampai saya tunaikan, Pak Irza nggak bisa apa-apa. Maka belum milik penuh saat itu. Tapi uang itu milik beliau. Karena saya minjam. Okay. Atau pembagian dividen belum dibagi. Maka saya punya, tapi belum bisa saya gunakan untuk belanja, saya berikan untuk orang atau lain-lain. Sudah itu selain milik penuh, yang ketiga, dia sudah harta bersih. Arti harta bersih ini, atau harta kata orang sekarang itu saving, selesai kebutuhan pokok. Bayar sebulan itu mungkin ada sewa rumah, bayar listrik, mungkin ada PDAM juga, kemudian ada juga mungkin sekarang BPJS. Semua kewajiban yang mesti dibayar sudah selesai. Beres dari itu semua, sudah menjadi uang aman, tak dipakai pun dia tak kurang kebutuhan kita. Baru dia bagian dari harta yang bisa menjadi objek zakat. Agar zakat itu jangan sampai dia memiskinkan orang yang berzakat. Tapi bagaimana dia sukses, dia kuat secara ekonomi, saving dia membuat orang yang miskin menjadi terbantu jadi orang kaya. Itu. Jadi dia tetap kaya, yang miskin tersupport menjadi kaya seperti dia. Yang keempat, sampai nisab. Nisab ini ambang paling bawah harta sudah wajib zakat. Dalam hitungan sekarang 85 gram emas. Anggap angka ini setara dengan 42,5 juta. Artinya kalau saving Bapak Ibu, nilainya sudah senilai ini, atau lebih dari ini, ke atas misalnya 2M misalnya, saving saja. Sejak dia memenuhi angka ini, catatlah saya sudah punya nisab. Catat, misalnya terpenuhi tanggal sekarang 10 Jumadal Ula. Nanti 10 Jumadal Ula tahun akan datang, tengok masih senilai ini atau di atasnya atau tidak. Bila sudah seperti itu, dia angka ini ke atas, ini sudah disebut dengan saving. Sudah kita dianggap mapan, kokoh. Baru setahun ke depan, sejak memiliki angka ini atau lebih dari itu, baru dikeluarkan zakat tahun depannya. Namanya haul.
Paham ya? Nisab, ambang paling bawah. Haul, ambang paling bawah wajib zakat, sudah dimiliki selama 1 tahun. Perjalanan 1 tahun itu namanya haul. Jadi ini istilah nisab dan haul yang Bapak Ibu sering dengar dalam zakat. Ini prinsip umum zakat. 5 ini paling penting. 1, harta yang bisa bertambah nilai. Yang kedua, milik penuh. Yang ketiga, harta bersih atau sudah selesai dari kebutuhan pokok atau sudah saving dia. Yang paling mudahnya disebut dengan saving lah. Sudah itu nisab, kemudian haul. 5 prinsip umum. Kita sudah wajib zakat. Maka seorang muslim bila dia sudah memenuhi ini, catatlah kapan ini terpenuhi. Nah, kira-kira ini prinsip umum untuk wajib zakat. Berdasarkan ini Bapak Ibu, maka ada beberapa harta yang tak wajib zakat. Di antara yang tak wajib zakat adalah 1, harta kebutuhan nafkah untuk hidup anak istri. Atau kalau kita anak istri selesai, ada orang tua, dia miskin dan bertopang hidup dengan kita, itu tak wajib zakat. Kenapa? Orang susah sekitar kita, orang yang butuh, mesti kita penuhi dulu baru orang jauh. Jangan sampai orang jauh dipenuhi, orang dekat enggak dipenuhi. Yang kedua, pokok modal tak berkembang. Contoh, kayak kita contohkan, ada orang punya ruko, punya rumah yang disewakan, biaya sewanya baru dikumpulkan, nanti zakat. Tapi rumah sewanya tidak. Kita punya, mungkin ada bentuknya box, ada bentuknya kulkas, ada bentuknya berbagai, kayak orang tukang cukur, alat cukurnya, cerminnya, semua tempatnya itu semuanya adalah tidak berkembang. Justru kalau secara hitungan ekonomi, makin lama berturun nilai, bukan bertambah nilai. Zakat itu pada harta yang bertambah nilai, bukan yang berturun nilainya. Sudah itu contoh yang lain adalah hutang. Karena ini kan milik penuh, hutang yang belum dilunasi orang. Seperti tadi saya menghutang sama Pak Irza, piutang itu sebelum saya lunasi ke beliau belum wajib menghitung itu sebagai zakat. Tapi bila dilunasi, anggap saya hutang 3 tahun. Tahun ketiga baru saya lunasi, di tahun ketiga beliau baru menghitung sebagai zakat beliau. 2 tahun bersama saya enggak beliau hitung sebagai harta yang akan dihitung untuk objek zakat. Jadi gitu Pak, kalau kita dihutangi orang, kapan dilunasi? Atau kalau dia angsuran sifatnya, sebesar angsuran saja dihitung. Contoh saya hutang itu sama Pak Mul 100 juta. Setiap bulan 10 juta saya bayar. Pas wajib zakat, saya keluarkan 10 juta. Pak Mul menghitungnya harta yang lain tambah angsuran piutang 10 juta. Itu saja. Jangan dihitung 100 jutanya. Kenapa? 90 belum milik penuh. Gitu Pak ya. Jadi berapa yang dibayar, itulah yang dihitung sebagai bagian dari harta untuk pembayaran zakat. Kemudian termasuk yang tidak tunai zakat itu adalah harta yang dijaminkan sebagai gadaian. Kan tidak milik penuh. Kita boleh jadi ngambil tanah, ngambil rumah, ngambil ruko, digadaikan surat terhadap deposito atau hal tertentu lah digadaikan, surat berharga, tidak wajib dizakatkan. Termasuk yang tak wajib dizakatkan kayak itu adalah harta milik negara, fasilitas umum, aset wakaf, tidak wajib zakatkan. Kenapa? Enggak milik pribadi, bukan mengayakan orang, tapi dia untuk masyarakat umum yang dinikmati orang kaya, orang miskin, dan dia sudah di jalan Allah. Kemudian hasil usaha yang diharamkan dalam Islam itu enggak dizakatkan. Contoh, saya punya usaha, usahanya melihara babi, jual beli, dapat uang, uangnya tidak boleh jadikan hitungan zakat. Atau punya kasino, orang berbuat judi di situ, orang berbuat prostitusi di situ, dapat uang tiap bulan, income-nya 1 M misalnya, itu enggak boleh dizakatkan. Lalu bagaimana harta seperti ini? Jangan juga ditaruh di bank, jangan juga dibuang. Kamu tahu kan, ambil 1 M itu bagi-bagi, taruh dalam kantong asoy 100 juta, nanti lempar je dekat tong sampah gitu. Sehingga pemulung nanti nengok kantong, uang semua kata dia. Enggak begitu. Tapi yang 100 juta tadi atau 1 M tadi, kalau di bank sudah ada sistemnya namanya pelepasan harta haram. Bapak Ibu juga bisa melalui lembaga, melalui perorangan, pelepasan harta haram.
Di antaranya untuk apa? Contoh untuk jamban, buat fasilitas toilet masjid, jembatan. Ada tempat butuh buat jembatan, gunakan untuk itu. Atau jalan. Jalan kita, jalan melur misalnya ada lubang-lubang, dah kita perbaiki dari harta itu. Dia bukan zakat, bukan wakaf, bukan sedekah, melepaskan. Dimakan, dia panas tak berkah. Ditinggalkan di bank, digunakan orang untuk yang baru, diputarnya untuk yang haram yang baru. Maka caranya ambil, lepaskan untuk kebajikan umum. Saya mungkin bulan lalu kata salah, dikasih orang 18 juta nilai uangnya untuk pelepasan harta haram dia. Kata saya, kalau begitu saya bawa ke Palas. Di Palas depan pesantren kami ada masjid, toiletnya kurang cantik, masih apalah, kurang layak. Dah, ini coba renovasi toilet, ini uang 18. Sudah mereka beli bahan, tidak tahu kerjanya kapan. Yang jelas bahan sudah nampak, bata sudah nampak, besi sudah nampak. Tidak tahu, mana tahu tahun depan dikerjakan. Yang jelas sudah ada barangnya di situ. Nah, maka boleh dilepaskan harta haram tadi untuk kebajikan umum. Tapi jangan kasih ke orang. Kasih anak yatim gimana? Kasihan anak yatim dia, harta haram yang dimakan dia. Kasih duafa gimana? Orang pedalaman gimana? Dia kan nggak tahu, Ustaz. Betul dia nggak tahu, tapi kita kan tahu. Berarti kita ngasih harta yang tidak berkah, yang tidak baik. Maka pelepasan harta haram namanya, gunakan untuk kebajikan umum. Paham Bapak Ibu? Dulu pernah juga ada ngasih 11 juta ke kami. Kami gunakan membangun MCK masjid yang di Talang Mamak di Sungai Eko. Masjid Nurul Azhar di situ. Namanya Nurul Azhar. Kita kalau punya lembaga itu namanya Nurul Azhar. Insyaallah Jalan Bakti juga dibangun preschool anak-anak sebelum masuk SD. Desainnya sudah muncul, sedang diperbaiki. Nanti titipan anak atau PAUD atau TK bisa di situ insyaallah. Sistem menggabungkan pola adat timur dengan agama, dengan bangunan yang disesuaikan dengan perkembangan dunia modern dan pendidikan anak modern insyaallah di Jalan Bakti. Nanti preschool Nurul Azhar. Dulu 11 juta lebih kurang kita serahkan untuk membangun MCK Masjid Nurul Azhar Sungai Eko di Kecamatan Rakit Kulim, Indragiri Hulu untuk masyarakat Talang Mamak. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, harta haram itu dia tak dizakatkan, tapi dilepaskan. Dan itu sudah fatwa internasional, berbagai lembaga resmi internasional seperti itu. Di antaranya seperti kalau ada Bapak Ibu berpandangan bunga bank itu adalah sama dengan riba, pelepasan harta itu juga bisa. Bunga-bunganya ambil, gunakan itu. Kan kita bisa tahu itu, bagian bunga berapa, uang kita berapa, kan ada catatannya itu di bank itu. Kemudian mungkin pernah kita mengambil harta milik orang lain atau penerimaan-penerimaan tak jelas. Kan kadang-kadang ada ini bon-bon yang tak bertuan ya, tapi tanda tangan nih, ada tanda tangannya, ada capnya. Cuma tak jelas ini atas nama apa gitu. Yang penting dia keluar juga, dia resmi juga, tercatat juga. Nah, pelepasan seperti itu gunakan untuk hal-hal yang sifatnya kebajikan umum. Boleh jadi nanti bangun posyandu atau pos ronda atau yang umum sifatnya publik di sekitar kita. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu pelaksanaan zakat. Saya perlu ingatkan, waktu zakat itu enggak Ramadan. Tapi kapan? Ini patokannya. Kapan ini tercapai? Setahun ke depan keluarkan zakat. Maka ada orang di Ramadan, ada orang di Rabiul Awal, ada orang di Muharram, ada orang di Safar. Dan penghitungannya, haul ini mengikut tahun Hijriah. Jadi, sekarang 10 Ramadan ke depan, 1 tahun dari 10 Ramadan tadi. Kalau seandainya tidak dihitung tahun Hijriah, maka dihitung dengan tahun Masehi dengan nisbah zakatnya lebih besar. Dulu ada senior kita yang menghitung, karena nisbah 1 hari untuk Ramadan dengan Hijriah dengan Masehi itu beda hari. Sehingga nisbahnya itu seingat saya 2,537%. Kalau yang Hijriah kan 2,5% saja. Ini ada pecahan sedikit karena rasio perbedaan Masehi dengan Hijriah. Dan kita kebanyakan menghitung itu mudah dengan Masehi, bukan dengan Hijriah. Maka perlu dicarikan angka yang seperti itu.
Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila dikeluarkan di Ramadan bagaimana? Boleh, tidak ada masalah. Karena kita berpikiran mungkin Ramadan itu saatnya kita semangat ibadah, ringan mengeluarkan harta, kemudian rezeki juga sedang lapang di Ramadan. Rata-rata kan banyak kita bidang apapun mengucur kalau Ramadan itu. Nah, ini kelebihan umat Islam, yuzadu fihi rizqul mu'min. Allah tambahkan rezeki orang beriman di bulan Ramadan. Di bulan lain enggak begitu. Makanya Ramadan itu tengok aja, rasanya uang itu mudah sekali datang gitu. Dan rata-rata orang beruang di bulan Ramadan. Baik, saya kira itu informasi umum terkait pelaksanaan zakat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada kitab kita. Minggu lalu sudah kita bahas tentang zakat untuk ternak. Bahwa zakat ternak itu ada berapa syarat? Sudah kita bahas pekan lalu. Ini sengaja saya bahas karena pekan lalu rasanya belum saya kupas lebih lanjut, maka saya ulang untuk prinsip umum hal-hal terkait dengan zakat. Kita fokus lagi kepada zakat ternak, syaratnya bagaimana dan apa saja hewan yang wajib dizakatkan. Nanti Pak Mul, saya dulu ada senior yang di Mesir nulis tentang diktat manajemen zakat. Ini yang menulis Ustaz Muhammad Faiz Sukron Ma'mun, anak Ki Haji Sukron Ma'mun yang di Darul Rahman, yang orator terkenal itu. Beliau pernah nulis waktu kami di Mesir, ini boleh difotokopi. Ada catatan-catatan sedikit yang enggak apa-apa, tapi tulisan yang dari komputernya masih jelas. Nanti boleh di-copy, Pak. Saya filenya enggak punya, tapi ini bisa di-copy. Ini bahasa Indonesia dan ditulis sudah pola akuntansi modern. Sehingga orang-orang akuntansi, orang kantor insyaallah bisa membacanya. Di sini jenis zakatnya banyak, Pak. Zakat properti, zakat pertambangan, zakat pabrik, zakat manufaktur sudah dibuat di sini. Zakat peternakan, kemudian zakat peternakannya ada yang unggas, ada yang ikan, ada yang keramba, ada yang udang, sudah dibuatkan di sini. Maka kalau nanti mungkin kan boleh di-copy, Pak. Pekan depan nanti bisa kita pakai buku ini atau masih dalam takrib. Baik, kita membahas zakat ternak pekan lalu. Ternak ini yang disebut dengan ternak, kategorinya sama dengan hewan yang kita kurbankan. 1, unta. 2, kalau di kita itu kerbau. Sama dengan ini, sapi. Sudah itu kambing. Sama dengan ini, domba. Dah, 5 kategori ini. Ada sebagian yang memasukkan kuda. Sebagian masukkan kuda sebagai objek zakat juga. Tapi yang sepakat ulama atau mayoritas 5 ini. Onta, kerbau, sapi, kambing, domba. Ini ada yang memasukkan kuda. Artinya ini adalah perdebatan di kalangan ulama, tapi yang ini hampir mayoritas mengambil yang 5 jenis ini. Maka di sini disebutkan wahyal ibilu wal baqaru wal ghanam. Disebutkan di situ ada onta, lembu, sapi dan kambing di terjemahan di halaman 57, paragraf kedua. Kemudian syarat kita menzakatkan hewan-hewan seperti ini, pertama syaratnya adalah pemiliknya muslim. Yang kedua, syaratnya adalah pemiliknya orang merdeka. Sebab zakat dia dikeluarkan oleh yang punya kepada orang lain. Budak jangankan mengeluarkan harta, dia saja bernilai harta. Maka dia bisa diperjualbelikan. Dulu sebelum Islam datang sampai di awal Islam, budak itu diperjualbelikan. Dan budak itu bukan sistem Islam, tapi sistem yang sudah ada sejak sebelum Islam. Dengan datangnya Islam, diatur budak itu lebih berperadaban. Lalu perlahan budak tadi dihapuskan oleh Islam. Contoh, budak itu tidak boleh dizalimi, dianiaya. Kalau dinikahi, kalau digauli, mohon maaf, hubungan suami istri seperti istri sendiri, itu dibuat aturannya. Kalau dulu enggak. Seperti
pelepasan lampiasan nafsu saja dulu itu. Lalu diatur oleh Islam. Kemudian syarat selanjutnya adalah milik penuh. Sehingga pembahasan ternak ini akan ada nanti pemilikan kita gimana kalau hewannya itu kongsi. Pak Irza punya kambing, Pak Mul punya, saya punya, Pak Haji punya, gabung. Kalau digabung wajib zakat, enggak digabung enggak wajib zakat. Itu ada pembahasan itu. Maka milik penuh. Sehingga mesti diperjelas siapa pemiliknya dan siapa yang membayarkan zakat. Sudah itu syarat yang lain adalah sampai nisab. Nanti di belakang dibahas kambing berapa ekor, sapi berapa ekor, onta berapa ekor. Contoh, onta setiap 5 ekor keluar 1 ekor kambing misalnya. Itu ada penjelasan di belakang nanti dalam kitab ini juga. Sudah itu syarat selanjutnya adalah sudah haul sampai 1 tahun. Yang keenam dia digembalakan. Apa maksud digembalakan itu? Bukan kita kandangkan lalu kasih makan, tapi dia makan dari hutan atau dari padang rumput yang dia tidak berbiaya. Kan ada yang dikandangkan lalu kita kasih makan, ada yang dia lepas. Dia tak perlu kita biayai untuk makan dia. Lepas ke rimba, lepas ke semak, lepas ke padang rumput, dia makan. Dengan makanan itu dia makan, itu adalah yang menjadi kriteria hewan yang wajib dizakatkan menurut syariat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena nisabnya ada pembahasan ke belakang, ini pembahasan secara umum aja dulu. Saya lanjutkan pembahasan umum zakat yang lain. Zakat pertanian lagi, seperti yang dibahas di buku kita. Zakat pertanian adalah selanjutnya wa ammal athman. Yang kedua, zakat emas dan perak. Zakat harta. Atau sekarang juga zakat uang. Zakat emas dan perak. Ini objeknya 2 saja. Emas, perak. Kemudian syarat wajib zakatnya sama dengan yang 5 ini, tidak termasuk poin 6. Pemiliknya muslim, kemudian merdeka, milik penuh, nisab, haul, dan yang ke-6 tidak masuk sebab dia syarat untuk syarat untuk hewan yang digembalakan itu khusus. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pembahasan tentang bagaimana kalau kita punya perhiasan. Perhiasan saya juga sudah bahas di pekan lalu bahwa perhiasan ini jika dipakai sesuai standar umum masyarakat, ini tak wajib zakat. Nah, ini tak wajib zakat. Tapi bila sudah lebih dari standar umum masyarakat berperhiasan, baru wajib zakat. Ya contoh kayak ibu-ibu contohkan tiap tahun simpan 1 emas, 1 kalung, 1 gelang, 1 cincin. Rupanya sudah 3 tahun atau 5 tahun dah terkumpul aja jumlahnya 100 gram. Ya Bu, banyak yang gitu Bu. Itu kalau nanti jangan simpan-simpan terus, takutnya anak enggak tahu kita meninggal. Rupanya pas kita diurus orang, ada orang takziah, itu nampak kilat-kilat gitu. Langsung masuk dalam kantong. Kita meninggal kan orang enggak tahu kan? Anak juga enggak pernah kasih tahu. Anak kan juga kadang-kadang anak ini kan enggak mau tahu dengan orang tua dia. Sebab bapak enggak ngasih tahu, ibu enggak ngasih tahu, anak juga enggak perhatian. Maka jangan simpan-simpan aja Bu. Takutnya tersimpan betulan. Yang kasihan itu disimpan dalam tanah. Kan ada orang yang masih nyimpan dalam tanah kan. Simpan dalam tanah, uang masuk dalam tanah, masuk dalam tanah. Meninggal kita orang enggak ada yang tahu. Makanya 10 tahun akan datang ketemu oleh Ustaz Khairul. Jadi harta karun dia. Padahal karun tadi mana, harta ini tadi mana ketemunya.
Cuma jalan melur kan jadi harta karun pula. Apa hubungan karun dengan harta itu gitu. Tapi begitulah, masyarakat sudah mengenalnya harta karun. Jadi balik, selama standar umum masyarakat, artinya anggaplah masyarakat itu kalau berhias itu rata-rata kalau penuh di badan dia 30 gram katakan. Dia pakai cincin, dia pakai gelang, pakai kalung, pakai anting, totalnya 30 gram. Cuma segitu dia pakai, nggak wajib zakat. Tapi kalau lebih dari itu, wajib zakat. Dan perlu diingat, kewajiban zakat ini kewajiban tahunan. Sama dengan kurban, sunnah tahunan. Setiap tahun jika terpenuhi sunnah kita berkurban, dianjurkan berkurban. Zakat juga begitu. Setiap tahun terpenuhi kriteria seperti yang 5 ini, disuruh kita mengeluarkan zakat kita. Maka rugi orang kalau harta itu tak bergerak. Dia tak bertambah nilai. Dia disimpan tapi dia tak bertambah nilai. Tidak munculkan surplus yang baru. Kenapa? Dia wajib zakat sementara dia tak bertambah nilai. Makanya Nabi wanti-wanti, kalau ada anak yatim, dia punya warisan, harta dia jangan didiamkan saja. Sehingga nanti setiap tahun keluar zakat, harta berkurang, dia tidak bertambah nilai. Kalau bisa, perdagangkan, putarkan, investasikan. Cuma perlu diingat, saat kita investasikan itu, mesti dengan amanah. Apalagi kita kalau nggak pandai, jangan kita yang kelola. Investasikan atau cari orang yang pandai. Kalau kita pandai, kita kelola, lalu boleh kita ambil bagi hasil dengan ya profesional lah bahasa orang sekarang. Misalnya kalau dia bagi hasil kita dapat 5% dari untung, sisanya kasih ke dia, 5% untuk kita. Atau keluarkan profesional, lalu untungnya 50-50 misalnya. Silahkan seperti itu. Yang penting dikelolakan dengan amanah. Jadi saya ingin ingatkan itu perhiasan. Perempuan tidak dilarang berperhiasan. Boleh, tapi standar yang lumrah umum masyarakat memakai. Lebih dari itu, dia dikenakan objek harta wajib dizakatkan. Saya kira kita lanjut diskusi biar ada waktu untuk diskusi. Silakan Bapak Ibu, Anda bertanya. Ada Bu? Pak Haji, silakan Pak Haji. Baik. Oh baik. Kita membayar hutang atau menerima hutang nih Pak Haji? Saya ingin pastikan dulu. Ya kita menerima dari orang kan? Ya. 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 Baik. Jadi bahasa fikih itu marjuwul ada, yang bisa diharapkan ditunaikan orang. Bahasanya gitu. Sehingga bahasa Pak Haji 99% dia bayar. Cuma waktunya belum tanggal sekian gitu. Tapi bulan itu atau tahun itu contoh. Nah, itu. Saya hapus. Pak Haji mengeluarkan zakat, katakan biasanya 10 terakhir Ramadan. Orang kalau dia sesuai dengan komitmen dia akan bayar zakat itu, katakan 30 Ramadan. Ya Pak Haji ya, orang bayar sesuai komitmen. Cuma kita biasanya tanggal 15 sudah bayar. Bagaimana? Harta yang akan dibayarkan di tanggal 30 Ramadan ini, atau akan dibayarkan nanti di bulan Zulhijjah baru. Zulhijjah baru dibayarkan nih. Cuma kan ini sudah masuk 1 tahun kita wajib berzakat. Ya Pak Haji ya. Bagaimana? Boleh ini kita hitung sebagai harta yang terkena wajib zakat. Contoh, ini kalau dihitung semua jumlahnya 5M. Harta yang ada di deposito, di tangan, di rekening semuanya ada 10. Tambahkan 10 tambah 5. 2,5% dari keduanya kita keluarkan zakat. Termasuk Bapak Ibu ketika kita ngitung zakat, kalau bentuknya zakat harta, kita punya valuta asing. Valuta asing itu kayak kita simpan real, simpan dolar, simpan ringgit. Kadang-kadang kita punya iseng tuh, balik dari Malaysia tersimpan 100 ringgit gitu. Balik umroh tersimpan 500 rial. Balik pergi jalan-jalan ke Eropa Timur dapat 100 dolar simpan gitu. Itu kalau kita berzakat, itu hitung semua.
Jadikan konversi jadi rupiah dia. Kenapa? Karena itu simpanan kita semua itu. Termasuk nanti bagian yang harta di tangan kita itu uang cash, Pak. Jangan sampai uang rekening dihitung, uang cash nggak dihitung. Uang cash itu jumlahnya 7M. Yang di rekening itu cuma 2M gitu. Uang cash hitung, kemudian tabungan, surat berharga atau dividennya. Semua yang bernilai uang untuk kita, baik kasat mata sudah nampak atau yang dia bentuknya belum kasat mata di tangan kita. Itu hitung semua itu. Dengan syarat tadi Pak Haji, diharapkan orang ini akan lunasi. Tapi kalau belum Pak Haji, boleh nggak kita hitung? Dan nanti kita hitung saat dibayar real saja. Artinya tahun ini belum bayar, tahun depan baru dia bayar. Hitung bagian dari zakat tahun depan saja. Harta real Pak Haji 10M, dia bayar tahun depan baru 5M ini nggak usah dihitung dulu. Tahun depan baru 5M, saat itu harta 12, berarti 5 tambah 12. Dimengerti Pak Haji ya? Cukup ya? Oke, silakan ada lagi? Silakan Bu. Sebentar Pak, Ibu nanya. Apa Pak dulu? Baik. Nah. Tabungan dia nggak putar, dia pokoknya ditambah aja terus, ya Bu ya. Atau dia cuma nggak pernah ditambah, pernah dikasih bapak 200, tinggal aja kayak gitu. Anggap gitu kan? Gimana? Itu kan jumlahnya di atas nisab kan? Setiap tahun tuh mesti keluar itu. Nah, itulah yang harta anak yatim kata Nabi itu, jangan sampai dihabiskan oleh zakat, dia putarkan dia. Nah, itu. Jadi dia habis oleh zakat saja. Jangan setiap bulan bagi marginnya nggak seberapa, tapi zakatnya setiap bulan menghabiskan 2,5% dari 200. Untungnya nggak sampai 1% setiap bulan gitu. Ya, Bu? Jadi itu termasuk harta saving gitu, wajib dizakatkan. Ya. Gimana Pak? Baik, deposito itu dua itu Pak. Satu modal, yang kedua dividen. Kan deposito gitu kan? Kita tanam kan? Lalu nanti per 6 bulan, per 3 bulan, per 1 tahun keluar dividen. Hitungannya dua Pak. Modal tambah dividen. Bila dia sampai nisab dan sudah 1 tahun, keduanya itu objek zakat. Berapa nilai deposito? 1M misalnya. Dividennya per 3 bulan misalnya 25 juta misalnya. Maka 1M tambah 25. 2,5% dari segitu dikeluarkan. Bagaimana dengan zakat kita? Kita enggak zakat yang 5 tadi, tapi zakatnya punya ternak ayam yang petelur kah atau pedaging kah? Jumlahnya 10.000 ekor sekali panen. Satu kandang 10.000 ekor, punya 10 kandang. Sehingga satu kali panen itu 100.000 ekor misalnya. Gimana? Para ulama kontemporer rata-rata itu kan enggak disebutkan dengan nas bahwa itu wajib zakat. Dihitung sama dengan zakat perdagangan. Bila 1 tahun di atas nisab, diambil 2,5%, Pak. Azan kita salat azan dulu, nanti kita lanjut setelah azan. Jadi diambilkan kepada zakat perdagangan dia, Pak. Begitu juga dengan perdagangan yang lain, kayak kita punya udang, tambak udang, atau punya yang lain-lain. Nah, oke. La ilaha illallah. Ada revisi sedikit Bapak Ibu. Kalau dihitung dengan tahun Masehi 2575%, bukan 2537, tapi 2,575%. Kalau dia Hijriah 2,5% saja. Ini karena perbedaan jumlah hari. Setahun dalam Masehi dengan Hijriah itu tak salah bertikai 10 hari, tak salah. 11 hari. Bertikainya itu. Maka kalau anggaplah orang berusaha dengan tikai 11 hari itu dapat angka ini prosentasenya dibanding kalau hitung Hijriah. Oke. Sudah tadi Pak ya? Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak Haji.
Ya, silakan Pak Haji. Silakan Pak Haji, saya dengar. Sampai Ramadan berikutnya, berarti Ramadan besok, contohnya saya usaha kan, dari Ramadan kemarin sampai Ramadan ini besok, berarti itu keuntungan belum mencatat, karena belum saya tahu ini. Baik, sebentar Pak. Ketika haul itu Pak, dia dihitungnya bukan dinilai dari keuntungan saja, tapi sudah sampai nisab atau belum. Yang nisab itu 85 gram, karatnya nilainya 21 karat. Oke. Iya. Iya. Sementara saya udah bayar zakat di Ramadan kemarin, 14 Jadi yang ini berarti keuntungan mulai dari Sawal terusnya sampai ke Ramadan ini belum keuntungannya lain dari modal ya. Keuntungan yang selama dari Ramadan kemarin sampai Ramadan ini berarti belum wajib zakat gitu. Bukan. Dia haul nih Pak. Setiap tahun dia dihitung nih Pak. Tahun lalu anggap 1442. Ini sudah kita zakatkan Pak. 1443 di waktu wajib zakat juga. Dia sampai juga haulnya Pak. Dengan teknik penghitungan tahun lalu. Maksud saya tapi oke, kalau masalah keuntungannya kan belum sampai setahun jadinya. Dia nggak ngitung untung saja Pak, tapi dia adalah modal dan untung. Ya oke, modal kita keluar. Contohnya modal 1 M. Ya. Jadi keuntungan mulai dari Ramadan kemarin sampai Ramadan ini dapatkan contoh 200 juta. Berarti yang 200 juta ini belum wajib zakat karena kan belum sampai 1 tahun. Berarti apa usaha? Bukan. Jadi Bapak 1442 ini katakan 10 Ramadan Pak. Oke. 10 Ramadan tahun yang ini Bapak hitung lagi. Ini yang dimaksud Haji ini adalah labanya itu dari ini. Kalau saya menangkap, laba ini kan adalah sama dengan penghasilan. Jadi kalau menurut saya ini karena laba itu adalah penghasilan, itu langsung dikeluarkan zakat. Sama kita dengan pegawai terima gaji, sama dengan itu. Begini. Baik. Jadi Saya selama ini seperti itu Pak. Memang saya bayar juga, saya keluarkan zakat. Cuman kalau secara kan hukumnya nanti kan tahun ya. Ini kan 1 tahun. Nanti kan mulai keuntungan mulai dari Sawal kemarin sampai ke Safar besok. Kan ini belum sampai 1 tahun. Jadi gini Pak, dia tidak menghitungnya dia sampai senilai ini bukan. Tapi jika sudah senilai ini atau di atas ini sudah wajib zakat. Sehingga dipandang untung Bapak dalam sepanjang 1 tahun itu apakah sudah sampai 1 haul atau dalam 1 haul itu sudah sampai segini atau belum. Ini bukan standar kita wajib mengeluarkan zakat kalau sudah segitu dapat uang wajib zakat, bukan. Ini ambang paling bawah Pak. Sehingga Bapak menghitung di waktu ini apakah senilai ini atau di atas itu sudah keluar zakat. Nah, ini kalau masalah hisab oke. Ya. Saya sudah paham. Cuman Ya. yang haul tadi Iya. haul kan berarti kan apabila kita memilikinya selama 1 tahun. Iya. Nah, berarti kan dari keuntungan dari Sawal sampai ke Safar kan belum sampai 1 tahun. Nah, jadi Labanya itu dipegang di tangan itu belum 1 tahun. Walaupun selama ini saya tetap saya bayar. Iya. Cuman secara hukumnya saya belum tahu. Kalau dia belum 1 tahun, sejak dia gini Pak, bayar zakat Bapak kan ini waktu itu. Akan datang, kalau waktu ini lagi dihitung 1 tahun dia. Anggap sekarang Bapak dagang, mulainya bukan segini. Kan gitu cerita tadi. Bukan? Atau mulai dagangnya bukan waktu ini Pak. Setelah itu baru dagang Bapak. Dagangnya continue. Continue. Baik. Kita hitung itu kan setiap Berarti bukan di Ramadan keluarkan sekarang lagi akan datang nih. Kalau Ramadan ke Ramadan itu setahun ya Pak. Maksudnya gini, dia kan keuntungan kan berjalan tiap bulan. Iya. Kan itu tiap bulan Ramadan, apakah yang keuntungan bulan sebelum Ramadan itu dihitung 1 bulan yang baru 1 bulan keuntungan, apakah dihitung juga? Sudah, pasti keluarkan bulan Ramadan itu. Contohnya di Rajab, besok Rajab saya dapat untung 10 juta. Iya. Nah, kan Ramadan saya udah bayar, baru Rajab, Saban, Ramadan kan? Iya. Kan baru 1 bulan keuntungan sama saya ini. Wajib kan saya zakatnya secara hukumnya. Memang selama ini saya tetap saya bayar.
Berarti Bapak mulai dagang di bulan Rajab. Jadi gini Pak, dia tidak menghitung apakah 1 tahun itu sudah sampai nisab dia berputar setahun, enggak begitu. Tapi setiap tahun itu patokannya jika sudah di atas ini Pak. Ya. Ya. Pas di tahun ini nilainya dengan ini lagi. Maksud saya, harta Bapak modal misalnya 1 M Pak. Untung 200 juta. 200 juta di atas ini enggak nilainya nih? Maka keluar lagi 2,5% dari jumlah ini, Pak. 100 1 M tambah 200. Nah, tapi tadi masalahnya masalah haul tadi, Ustaz. Kan 1 tahun katanya. Iya. Jadi kan contohnya saya sampai di tahun, contohnya di bulan Rajab saya pokoknya antara Ramadan kemarin sampai Ramadan besok ini dapat untung dari yang contoh dari modal 100 juta, dapat untung 20 juta. Iya. Yang 20 juta ini kan belum 1 tahun berarti sama saya putar nih. Yang saya putar kan yang modal yang 100 juta tadi. Jadi yang 20 jutanya wajib atau tidak? Seperti apa hukumnya itu? Saya justru bingung kok enggak haul terhitungnya gitu, Pak. Kan terhitungnya sejak ini sampai ke depan kan 1 tahun waktu ini. Dia enggak dihitung Bapak itu liburan dagang atau tetap dagang, dia dihitung 1 tahunnya itu, Pak. Yang posisi uang laba ini, uang laba itu belum di tangan kita nih, belum 1 tahun di tangan kita. 1 tahun di tangan kita itu loh. Pertambahan ini Pak. Jadi begini Pak, prinsip zakat perniagaan dia enggak dihitung pertambahan untung, tapi modal tambah untung. Sehingga untung Bapak meskipun enggak sampai dia 1 nisab tambahnya, tapi jika ditambahkan modal dengan untung, di atas ini angkanya, Bapak zakat juga tahun depan. Walaupun haul labanya ini belum sampai tahun. Enggak mesti terpenuhi itu. Karena penghitungnya enggak dihitung dengan laba. Perniagaan itu untung dengan modal. Itu, makanya saya bingung tadi, kok dihitungnya laba yang dihitung gitu. Makanya dalam zakat perdagangan, kalau modal kita pasti bisa. iya. Timbulnya wajib zakat ini apabila sudah 1 tahun di kita. Ya. Sementara ini untungnya belum sampai 1 tahun. Ini, kita zakat perdagangan kita belum bahas, Pak. Haul belum kita bahas. Sehingga Bapak memahami haul ini prinsip umum. Dalam perdagangan ada prinsip haulnya nanti. Nah itu, makanya tadi saya bingung. Prinsip ini dipakai, dia dengan prinsip dagang Bapak pisahkan jadi beda dia. Nah, padahal dalam perdagangan itu, selama modal tambah untung, setelah 1 tahun dia bergulir, dia dihitung 1 haul juga. Tidak hanya untung saja gitu Pak. Nah gitu Pak ya. Mungkin di kita persepsi selama ini, kalau untung itu 1 tahun sudah sampai pada nisab baru zakat. Enggak begitu dia. Kalau kita enggak, kita memang sejak laba itu langsung dikeluarkan, walaupun belum 1 tahun. Baik. Jadi insya Allah nanti dalam zakat perdagangan kita bahas lebih lanjut. Cuma prinsipnya itu secara umum Pak. Nanti insya Allah di perdagangan nanti kita pedalami. Cuma persepsi sudah sama Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. Insya Allah di pertemuan akan datang kita bahas lagi karena masih banyak objek-objek zakat yang bisa kita diskusikan insya Allah. Saran saya itu aja Pak. Kalau mau di fotokopi boleh saya tinggalkan nanti. Kalau enggak nanti saya bawa lagi pekan depan untuk pegangan belajar insya Allah. Baik, terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.